Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama saya Kuntoro Mauludi Nizar. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang tema manajemen konstruksi. Saya akan membagikan materinya ya. Oke. Manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah proses penerapan fungsi-fungsi manajemen meliputi antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang secara sistematis pada suatu pekerjaan konstruksi dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan proyek secara optimal. Tujuan manajemen konstruksi itu sendiri adalah mengelola pelaksanaan pembangunan sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan persyaratan spesifikasi dalam kurun waktu tertentu dengan biaya yang ditetapkan. Jadi pada posisi sebelah kanan ini ya, jadi gambarannya itu seperti ini. Secara kontrak ini dia di gambarannya ya, secara skema itu dia diliputi dari 3 unsur. Jadi ada mutu, waktu, dan yang ketiga biaya. Fungsi manajemen konstruksi itu sendiri adalah yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penempatan sumber daya manusianya, yang keempat mengarahkan, directing, yang kelima controlling, jadi mengontrolnya. Aspek manajemen konstruksi untuk menyelesaikan proyek bangunan fisik secara efisien dan efektif diperlukan pengetahuan yang salah satunya menyangkut aspek teknis pelaksanaan, perencanaan, penjadwalan, lalu yang ketiga pengawasan. Gambaran pada tahapan proyek yang akan sedikit kami bagikan ya. Jadi kalau di proyek pemerintahan ya, terutama beberapa instansi, sedikit banyak gambarnya seperti ini ya. Ada 3 klaster ya. Yang pertama persiapan, lalu klaster berikutnya adalah tahapan pembangunan, dan tahapan yang klaster berikutnya adalah pemanfaatan atau pemeliharaan. Persiapan itu meliputi kesiapan DED-nya, jadi detail engineering desainnya itu bagaimana desainnya, bagaimana RAB-nya, gambaran tentang perhitungan struktur dan sebagainya itu ada pada persiapan ini. Jadi konsultan perencana itu menyiapkan ini. Lalu berikutnya kesiapan lahan. Kesiapan lahan ini dari internal ya. Jadi lahan itu sudah siapkah untuk dilakukan pembangunan, lalu apakah lahan tersebut secara aset, apakah milik aset pemerintah misalkan ya. Lalu kesiapan SDM. SDM ini meliputi mulai dari pejabatnya ya, pejabat ada sampai dengan mulai dari PA, KPA, PPK, PTK hingga pejabat pengadaan di sini. Lalu yang tahap berikutnya adalah pembangunan. Ini meliputi organisasi, budgeting, anggarannya itu apakah sudah ada ya, review desain bila ada nantinya. Karena terkadang review desain itu diperlukan kalau terkadang ya, kalau pemerintahan itu ada yang proyek pekerjaan itu perencanaannya multi years, jadi tidak dalam satu waktu tahun anggaran itu, jadi perlu dilakukan review desain karena sudah lewat tahun atau mungkin sudah
lalu 3 tahun yang lalu, kayak seperti contohnya ketika tahun 2020 kemarin ketika ada pandemi ya, banyak sekali beberapa pekerjaan yang sempat di hold ya, di hold. Jadi perencanaan sudah terkontrak ini. Habis gitu secara tahun anggaran yang sama kita tidak bisa melakukan pekerjaan itu karena adanya refocusing, misalkan refocusing anggaran, sehingga pekerjaan ini dilakukan di tahun 2023. Nah, ini sebelum ada pelaksanaan konstruksi ini kita harus melakukan review desain dulu. Jadi desainnya sudah 2 di tahun 2020, pelaksananya umpamanya seandainya di tahun 2023. Ini harus ada review desain karena ada kekhawatiran karena nantinya itu ada semacam perbedaan lahan, jadi secara fungsi ya, secara fungsi. Lalu berikutnya pelaksanaan pembangunan pada tahapan ini, monitoring, evaluasi dan pelaporan, testing dan komisioning. Lalu ada dokumen pembangunan, dokumen serah terima kelola dan aset. Jadi aset ini ketika akan dibangun oleh satu penyedia, PT, CV atau kontraktor penyedia, itu harus ada serah terima aset, setelah serah terima pengelolaan aset itu, jadi supaya nantinya tanggung jawab penuh ada pada pihak yang diberikan diserahi aset pengelolaan aset tersebut. Pada klaster berikutnya adalah pemanfaatan, yaitu meliputi serah terima kelola, serah terima aset kembali, pemanfaatan aset kembali, sehingga muncullah di situ aktivitas pemeliharaan dan perawatan. Tahapan persiapan konstruksi itu meliputi yang pertama serah terima lapangan, yang kedua SPMK, jadi penerbitan SPMK, surat perintah mulai kerja, penyusunan program mutu, penyusunan RK3, penyusunan rapat persiapan PCM, ada mobilisasi, pengukuran perusahaan bersama, MC, dan tinjauan desain. Pada tahapan pelaksanaan yang saya sebutkan tadi itu skemanya, gambarannya seperti ini. Jadi kita itu kalau bisa melihat ya, setelah penandatangan kontrak di kuartal sebelah kiri ini, dia akan berjalan ke arah kanan. Jadi dan perjalanan ini akan melalui beberapa tahapan, di antaranya ada berita acara serah terima lapangan, ada muncul SPMK, lalu muncul proses di sini ada PCM, lalu seandainya ada ada pengukuran juga ya, pengukuran penggambaran perhitungan ulang, muncullah MC0, misalkan ada perubahan, seandainya ada perubahan muncullah adendum dan sebagainya. Lalu hingga pelaksanaan fisik pekerjaan telah mencapai 100%, maka akan dilakukan PHU. Yang selanjutnya masa pemeliharaan pun juga berjalan, dan setelah masa pemeliharaan habis akan dilakukan FHU. Apa saja pembahasan pada pre-construction meeting. Jadi sebelum mulai pekerjaan itu pastinya kita akan melakukan beberapa meeting. Ini saya pikir awal kita fighter itu di situ. Jadi kita semua itu bekerja itu awalnya itu harus ada yang namanya kesepakatan apapun itu. Jadi meskipun sudah melalui tahapan lelang, tahapan penunjukan dan sebagainya, namun akan dimulainya pekerjaan ini kita harus melakukan proses yang namanya PCM. Jadi PCM itu kita semua berkumpul. Yang dibahas apa saja ini? Yang pertama berkaitan tentang struktur organisasi proyek. Jadi kalau terkait struktur PPKM, itu PPK menyampaikan struktur organisasi dan timnya yang akan terlibat, serta tugas dan tanggung jawab secara umum masing-masing pihak. Berikutnya PPK juga menjelaskan bentuk hubungan antara PPK, pengawas pekerjaan, dan penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Jadi hubungannya ini bagaimana gitu nantinya pada perjalanan proses pelaksanaan pekerjaan ini. Kalau dari pengawas pekerjaan itu direksi teknis atau konsultan pengawas biasanya ya itu juga menyampaikan struktur organisasinya. Jadi kalau di konsultan itu ada istilahnya leadernya siapa kan gitu ya. Kalau ada survei estimatornya, drafter. Kadang mereka punya susunan sendiri serta tugas dan tanggung jawabnya secara umum dari masing-masing pihak sendiri. Kalau dari penyedia jasa pekerjaan konstruksi itu biasanya dia menyampaikan struktur organisasinya serta tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ada
pelaksananya siapa, project manajernya siapa, bagian gudangnya siapa, kan gitu. Jadi ada semua disampaikan di situ. Karena pada satu kawasan proyek ini nantinya tidak boleh ada yang istilahnya ini sudah kawasan steril dari umum. Jadi jangan sampai nanti orang yang tidak disampaikan tadi secara struktural itu bisa lalu lalang secara bebas dalamnya situ. Begitu pula perubahan atas personil pelaksana atau sub penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus diinfokan. Jadi kalau ada subkonnya siapa itu sampaikan. Bahkan terkadang tidak sedikit pula yang PPK itu kadang bertanya sampai detail hingga suppliernya siapa itu pun sempat, karena sering banyak apa namanya di beberapa proyek itu kadang kontraktor itu dulunya itu sering suppliernya nggak dibayar, lari. Kalau kita sudah tahu suppliernya sejak awal siapa, kita sering ada komunikasi di situ. Nantinya harapan kita dengan terjalinnya komunikasi itu kita bisa menghindari atau meminimalisir hal-hal semacam itu tadi yang saya sebutkan. Lalu poin berikutnya yang dibahas itu bisa meliputi pendelegasian kewenangan. Jadi BPK itu menyampaikan penjelasan mengenai pelimpahan kewenangan pengendalian pekerjaan dari BPK ke direksi lapangan atau konsultan MK. BPK juga menyampaikan penjelasan mengenai pelimpahan kewenangan pengawasan pekerjaan dari BPK, direksi teknis atau konsultan pengawas. Untuk konsultan pengawas yang ditunjuk oleh BPK lain, nah ini bisa dimungkinkan ya, karena di pemerintahan itu ada divisi-divisi tersendiri. Jadi ada yang bagian perencanaan, ada yang bagian pengawasan gitu ya. Bisa jadi anggarannya beda-beda, anggarannya sendiri, PPK-nya sendiri-sendiri. Jadi bisa jadi PPK 1 ini dia memiliki program itu memang anggarannya itu untuk mengalokasikan pengawasan. Lalu PPK yang satunya untuk pekerjaan fisiknya. Nah, seandainya itu terjadi, untuk konsultan pengawas yang ditunjuk oleh PPK lain, laporan dan tanggung jawab konsultan pengawas tersebut tetap kepada PPK proyek. Nah, dalam hal ini PPK yang menunjuk penyedia jasa konstruksi. Pembahasan berikutnya bisa alur komunikasi dan persetujuan. Jadi PPK menyampaikan alur komunikasinya, garis koordinasinya, garis komandonya, persetujuan dan staf laporan itu bagaimana nanti alurnya, harus kepada siapa pelaporannya, itu harus jelas. Jadi tidak jangan sampai nanti itu tumpang tindih. Lalu mekanisme pengawasan bagaimana, direksi teknis atau konsultan pengawas menyampaikan mekanismenya nantinya di situ dalam pengawasan ini ya. Jadi pelaporannya itu harus dilakukan seperti apa nantinya. Jadi kadang harus ada beberapa, kalau saya biasanya sampai mendetail ya, jadi yang namanya record pelaksanaan itu harus tercatat semua. Bahkan sampai ada biasanya itu ada, kalau di direksi GIT itu ya, ada buku tamu, ada buku direksi, bahkan ada buku record. Nah, jadi kadang komunikasi juga bisa melalui situ. Baik kalau buku tamu ini untuk siapa kan itu, buku direksi itu untuk siapa. Bahkan buku record ini perjalanan dia. Ketika ada sosialisasi, ada hambatan-hambatan yang unpredictable, non teknis dan sebagainya, itu harus kita catat dan kita tuangkan dalam suatu tulisan ya. Jadi nantinya itu laporan pengawasan itu dia detail. Jadi laporan itu berisi tentang rekod perjalanan itu. Karena apa, di pemerintahan itu harus, menurut saya harus seperti itu ya, rekodnya harus detail dan jelas. Jadi dia harus meninggalkan jejak, rekam jejaknya harus jelas. Karena di pemerintahan itu terkadang personil ini SDM-nya itu kadang sering berganti. Jadi kalau jangan sampai nanti ternyata saya di tahun 2020 di dinas A, besok di dinas B, lalu pindah. Ini rekam jejaknya nggak terrecord dengan baik. Akhirnya suatu saat ketika ada pemeriksaan tidak ada yang bisa menjelaskan secara jelas ya, jadi sebab petunjuknya nggak jelas, harus lengkap dari konsultan pengawas itu ya. Jadi mekanisme pengawasnya harus didetailkan di sini.
Lalu jadwal pelaksanaan penyedia itu kadang-kadang harus menyampaikan juga rencana jadwalnya bagaimana. Berikut juga yang dibahas mobilisasinya, metode pelaksanaannya itu bagaimana dan sebagainya. Ini gambaran umum ya. Lalu pembahasan RMPK-nya, terus pembahasan RKK-nya itu dibahas di dalam BCM itu sampai dengan beberapa dukungan, fasilitas dan lain-lain agenda apapun yang harus dibahas dalam BCM itu. Gambaran skema seperti ini, kemungkinannya secara garis besar ya. Jadi ada penyerahan RMPK, termasuk penyerahan dokumen RKK. RKK ini salah satunya komponennya itu penilaian risiko. Jadi penilaian risiko itu dikembangkan menjadi analisis K3 pekerjaan yang akan dilampirkan dalam rencana pelaksanaan pekerjaan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan izin mulai kerja. Kita setelah melakukan BCM, nah ini ada pengukuran ulang. Jadi headset itu harus dilakukan. Kenapa? Ini akan kita bahas juga termasuk mutual check MC0. Headset itu adalah pengukuran ulang lapangan di awal pekerjaan untuk memastikan besar perbedaan atau perubahan antara rencana dengan keadaan lapangan. Jadi pengukuran ulang ini menghasilkan laporan MC0 yang dilampiri dengan gambar rencana pelaksanaan kerja. Ada berikut juga kurva S-nya, foto pekerjaan 0%-nya, besarnya perubahan yang ada, dibuatkan dokumen perubahan. Jadi bisa berbentuk CCO maupun adendum. Pengertian dan tujuan MC0, mutual check 0 atau MC 0% adalah pelaksanaan pemeriksaan bersama untuk menghasilkan laporan setiap jenis item uraian pekerjaan yang aktual. Pelaksanaan MC 0 meliputi yang pertama pengukuran, yang kedua penggambaran dan perhitungan hasil pengukuran, lalu yang ketiga perhitungan biayanya. Laporan MC 0 ini dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan lapangan bersama MC 0%, berita acara serah terima lapangan, berita acara MC 0%, schedule dan rekap MC 0%. Perhitungan mutual cek awal. Mutual cek awal itu biasa disebut MC0 merupakan kegiatan penghitungan kembali volume item pekerjaan dan disesuaikan antara gambar, rencana, dan kondisi lapangan. Sehingga mendapatkan volume yang aktual sesuai dengan kondisi real pekerjaan. Hasil daripada perhitungan tersebut, baik ada kelebihan volume atau kekurangan volume akan dituangkan dalam sebuah laporan kerja yang dinamakan dengan laporan mutual cek awal MC0. Selanjutnya, hasil perhitungan pemeriksaan didiskusikan di tingkat bagian pelaksanaan. Kesimpulan diskusi ini pembahasan dapat mengarah dalam 3 kelompok. Yang pertama, gambar desain cocok dengan lapangan tanpa perlu ada perubahan. Jadi gambar ini langsung dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan. Yang kedua, gambar desain sebagian kurang cocok, tapi masih dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan, disebut revisi ringan. Lalu yang ketiga, gambar desain secara prinsip tidak cocok dengan kondisi di lapangan, sehingga diperlukan desain ulang, seperti revisi total. Apa mungkin terjadi? Bisa jadi, terkadang juga ada kondisi lapangan yang berbeda. Jadi kenapa hal itu sampai terjadi? Jadi kadang keadaan alam juga mengaruhi. Jadi kalau secara tidak mungkin lah kalau sedang berencana itu desainnya terlalu tidak cocok banget gitu. Nah, saya pikir tidak mungkin. Tapi kalau keadaan itu ada bencana alam itu bisa jadi. Jadi dulunya ini ada sungai, misalkan ya, jembatan ini ya, dulunya itu lebar sungai sekian, lalu kita sudah desain, rencanakan, lalu kita lelang, setelah kita lelang ada pemenang, kita BCM dan mau headset, ternyata jembatannya ini sudah ambrol, padahal pekerjaan ini pekerjaan pengaspalan jembatan. Nah, mau nggak mau, nah ini ketika headset ada dituangkan dalam berita acara. Jadi kalau terjadi gambar yang tidak cocok sama sekali itu atau revisi total ya, itu harus jelas runtutan, kenapa kajian teknisnya juga harus jelas. Jadi beberapa para pakar itu harus kita libatkan juga, kenapa besok tidak sama sekali itu.
Jadi berikutnya kontraktor kemudian akan membuat gambar kerja shop drawing untuk diajukan kepada direksi atau konsultan sampai mendapatkan persetujuan. Dari hasil arahan pihak bagian pelaksana selanjutnya direksi pekerjaan menyiapkan draft MC 0% dan final MC 0%. Selanjutnya ketika pelaksanaan ini muncullah beberapa pengendaliannya nanti pada saat itu pada pendefinisian aktivitas ada urutan ini salah satunya pengendalian waktu ya maksudnya pendefinisian aktivitas urutan aktivitas estimasi durasi aktivitas pengembangan jadwal dan pengendalian jadwal. Untuk pengendalian mutu harus dilakukan 3 tahap pengendalian mutu yaitu pengendalian mutu bahan baku dan bahan olahan. Lalu berikutnya pengendalian mutu proses pekerjaan. Berikutnya pengendalian mutu hasil pekerjaan. Pengukuran pengendalian mutu mencakup pengukuran dimensi dan kualitas. Ini ya gambarannya ya, pengendalian mutu itu ada bisa dituangkan dalam gambar kerja LKS ya. Jadi tata caranya bagaimana, spesifikasinya bagaimana, uji hasilnya bagaimana. Berikut di lapangan nantinya ada bahan SDM, alat perlengkapan yang mereka melakukan proses-proses dalam pekerjaan ini sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan mutunya. Pengendalian biaya itu antara lain perencanaan sumber dayanya, estimasi biayanya, penganggaran biaya, dan pengendalian biaya. Setelah pelaksanaan tersebut berjalan hingga 100% tibalah proses serah terima pekerjaan. Apa saja dokumen yang perlu disiapkan ya. Antara lain surat permohonan termin, lalu kontrak induk dan kontrak anak, ya. Laporan progresnya mulai harian, mingguan, bulanan. Lalu backup data kuantitas dan kualitas dituangkan dalam perhitungan aritmatik ya yang jelas. Bila perlu ada perhitungan data tembak, koordinat, dan sebagainya, sehingga ada luasan-luasan yang mungkin asimetris itu bisa terdetek. Lalu nanti ada aspul drawing, jadi gambar yang sudah sesuai dengan lapangan. Album foto kegiatan pekerjaan fisik 100%-nya. Lalu berikutnya kwitansi asli, iuran BPJS, jaminan pelaksanaan, lalu yang berikutnya berita acara kemajuan fisik pekerjaan dan lampiran, berita acara pernyataan pekerjaan selesai, berita acara pembayaran, dan berita acara penyerahan pekerjaan. Saya pikir itu ya gambaran dari singkat tentang manajemen konstruksi yang sedikit banyak telah mungkin banyak yang teman-teman alami ya. Pengalaman teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan berguna buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.